Halo sahabat Halo. PMI. Oke, hari ini kita kedatangan tamu ya. Tamu dari jauh penugasan. Asalnya tapi dari PMI Kabupaten Pasuruan. Bisa kenalan terlebih dahulu, Pak, namanya? Ya, nama saya Iksan dari Kabupaten Pasuruan, PP Kabupaten Pasuruan. Oke, sebelumnya udah penugasan kemana, Pak? Kemarin, Pak. Penugasan dari pusat itu baru kali ini. Mm-mm. Penugasan kemana kemarin? Penugasan kebenaran dibutuhkan personil buat ngirim air bersih ke bencana Sumatera, tepatnya di Aceh Tamiang, diposisikan di sana. Oh. Bisa diceritakan, Pak? Tadi kan dijelaskan bahwasanya Pak Isan ya, Ya, itu udah penugasan. Kemarin ada informasi bahwasanya dibutuhkan personil ya dari PMI ya. Pusat, gitu ya. Bisa diceritakan, Pak, awal mula Pak Isan untuk ditugaskan dari PMI Kabupaten Pasuruan ke tepatnya ke kebutuhan personil di Sumatera dan Aceh ya, Banjir Ya. bandang itu bisa dijelaskan, Kak, Pak, bagaimana awalnya? Awalnya itu informasinya dari Provinsi Jawa Timur, meminta personil ke Kabupaten Pasuruan yang kebetulan yang ditugaskan dari ketua markasnya itu saya sendiri. Hmm, oke. Berapa personil, Pak, kalau di PMI provinsi yang bertugas kira-kira? Kalau kurang lebih 18 orang, Oh, 9 mobil tangki yang diberangkatkan oleh Provinsi Jawa Timur. oh, 18 orang ya sahabat PMI. Ya, Berarti berbondong-bondong gitu ya, Pak ya? ya kita konvoy selama Oh. perjalanan dari sini ke sana itu konvoy. Nah, dari Surabaya kan ya, Pak ya? Ya, dari Berangkatnya. Surabaya, Oke, dari Surabaya. Surabaya langsung ke Tanjung Perak atau kemana, Pak? Untuk Tanjung Priuk. Tanjung Priok. Berarti konvoy itu mulai dari Surabaya ke Jakarta. Iya, konvoy dari mulai Surabaya ke Jakarta. Sebelum itu ke markas dulu. Nah, Kita ya administrasi lah, mobil masalah apa. Setelah itu baru ke Tanjung Priok. oke. Kesannya awal gimana, Pak, ketika Pak Ihsan pastinya ketemu ya teman-teman rekan-rekan dari PMI Provinsi Jawa Timur ya, se-Jawa Iya, Timur sejauh itu timur. PMI. Bagaimana kesannya ketika ketemu gitu? Kesannya sih sebenarnya karena baru pertama kali ditugaskan ya seneng seneng ya. Belum tahu tapi keadaan di sana gimana. Intinya seneng ketemu teman-teman juga sejauh timur PMI. Ya bisa ketemu teman baru lah. Oh, iya iya iya. Iya. Membutuhkan waktu berapa lama kalau dari Surabaya? Ke Surabaya ke Jakarta kebetulan kami konvoy itu nggak terlalu ngejar waktu, jadi 24 jam nyampe sana. 24 jam, sahabat PMI ya. Itu masih belum ke Aceh Tamiangnya ya? Belum. Ya, bayangin sahabat PMI dari Palang Merah Indonesia kan menugaskan sekitar 60 mobil truk tangki ya Ya, se-Indonesia ya. Dari PMI Provinsi Jawa Timur ada 8 atau 9 kan? Provinsi Jawa Timur 9. Oke, 9 truk tangki. Nah, itu luar biasa ya perjalanan dari Surabaya ke Jakarta pun 24 jam, satu hari penuh ya. Belum ke Acehnya ya. Ya, Berapa? Berapa jam atau hari, Pak? kalau perjalanan dari Tanjung Priok ke terakhir Sandal Lok Sumawe itu sekitar 7 hari kurang lebih. 7 hari sahabat PMI. Satu Jadi minggu. 8 hari ya itu berada di jalan aja ya. Berada di kapal, berada di kapal bukan di jalan. Gak ada jalan soalnya di sana. Sehari di jalan ya Ya, Surabaya ke Jakarta, 7 harinya ke Lok Sumawe menggunakan armada. dari kebetulan Ketua Umum pusat dari Oke, Bapak JK sendiri dari apa ya, Kala. Kakala Airline. Oh, Kala kapal Kala ya itu. Ya, Itu muat personil aja atau ada sama yang lain? bantuan logistik Uh, mas. berapa, Pak, untuk bantuan logistik yang dikirimkan oleh PMI? Kak terhitung mas, banyak, Banyak penuh banget dia, ya. penuh. Dari Oke. dek 1, 2 sampai ketiga itu hampir penuh lah. Memang itu kan bukan mobil buat apa ya, bukan buat ini, bukan buat orang lah istilahnya, Penumpang buat ya. ya buat barang Oh. istilahnya. Makanya penuh. Jadi sebelum
Dari Tanjung Priok itu kita nunggu 1 hari buat bongkar muat. Bukan muat, iya bongkar muat sih. Masukin ke dalam dek itu 1 hari penuh. Luar biasa ya sahabat PMI ya. Untuk bantuannya sangat banyak sekali ya pastinya ya. Nah itu merupakan ya terima kasih para donatur dari sahabat-sahabat PMI yang ada di seluruh Indonesia maupun dari perusahaan-perusahaan yang sudah membantu untuk aksi kemanusiaan ini sangat luar biasa ya. Untuk membantu pemulihan ya Pak ya. Atau Eh, pada saat TDB yang kemarin. TDB, Oke. jelas ya. Pertama kan, baru yang datang pertama dari PMI. Oke, pada saat Air bersih ya. melaksanakan TDB di Aceh. Ya, bukan hanya sekedar penyaluran air atau pemberian bantuan ya. Di situ dari PMI sendiri pun ada aksi-aksi nyata ya untuk Ya, pelaksanaan sebelum kemanusiaan. kita ke sana kan sudah ada PMI lainnya yang sudah datang ke sana. Ya, 6 jam harus sampai di lokasi ya kalau katanya Pak Jika ya. Iya, Ya, makanya itu ada PMI kabupaten kota yang lain sudah ke sana ya. iya betul. Oke, bisa diceritakan Pak, tadi udah ke Lok Sumawe. Nah, setelah ke Lok Sumawe ini gimana Pak? Ya awalnya itu kayak datang ke kota mati loh Mas. Karena posisi tidak ada listrik gitu. Oke, dan listrik. Tidak ada listrik ya tempat kita juga buat ya istilahnya istirahat belum ada. Kita harus membersihkan dulu lokasinya. Yo nggak ada orang jualan ya nggak ada di sana. Jadi makan buat makan ya seadanya. Oke, iya. Pernah sih kemarin ya waktu awal penugasan kan saya kontak ya sama Pak Ihsan ya. Ya ya ya. Nah, itu pun nggak ada sinyal kayaknya ya Pak ya di sana ya. Bukan nggak ada kan? Memang nggak ada. Memang Nggak ada nggak sinyal ada. sama sekali. Datang itu dah sinyal dari provider yang lainnya juga nggak ada. Oke, iya betul. Apa ya? Pada saat ngontak kan juga nggak ada apapun ngehubungi aja sulit banget ya sahabat PMI ya. Pokoknya di sana nomor satu bisa bantu Masyarakat. masyarakat kayak gitu ya. Oke. Ke kondisinya gimana Pak kalau di sana yang dikatakan mungkin jadi tanda kutip kota yang masih belum ada aktivitasnya ya. Mm-mm. Ya kalau diceritakan mungkin apakah udah terkendali ya? Namanya banjir bandang ya, Ya, ada lumpur dan sebagainya gitu. eh, perkiraan yang menurut pandangan saya 80% itu rusak semua Mas. 80% jadinya. 80% rusak semua. Kayak gitu ya. Oke. Pak Isan udah koordinasi ke Lok Sumawe ya. Iya, Lalu ke Aceh Tamiang. iya. Jaraknya berapa jam itu? Kurang lebih perkiraan itu kalau di map itu 8 jam. 8 jam kalau di Maps. Ya, Kalau ngelihat kondisi seperti itu, jarak tempuhnya berapa, Pak? hmm, kita berangkat kalau nggak salah pagi jam 10 nyampe sana itu sore. Sore. Jam maghrib, mau maghrib lah. Ya, berarti berapa? Iya, tetap ya 8 Iya, jam ya. iya, Oke, sesuai ya. iya. Plus istirahat lah istilah itu. Oh, plus Istirahat istirahat. dulu. Soalnya kita dijamu nyampe sana itu dijamu sama PMI Lok Sumawe, kita tidur dulu di situ 1 hari, besok pagi baru berangkat kita ke Aceh Tamiang. Ya. Jamu ini bukan dikasih apapun ya, tapi adanya briefing ya, Pak ya. Ya, betul. Sebelum penugasan, pastinya diceritakan kondisinya awalnya gimana di sana gitu ya. Terus kebutuhan dan sebagainya. Ya, betul sekali. Sebelum nyampe sana memang sudah di briefing dulu keadaannya seperti ini, seperti ini. Jadi nyampe sana ya sebenarnya ya kaget karena kayak kota mati, lampu nggak ada, sinyal ya ada sinyal cuma satu dua, tapi kalau dibuat kirim pesan itu muter-muter dia. Oh iya ya betul ya betul. Oke. Sampai di Aceh Tamiang. Nah, yang menjadi pertanyaan kan ini kan airnya kan nggak ada ya Pak ya. Ya, Nah itu gimana caranya? Namanya distribusi air bersih. ya. Berarti cari air bersih gimana? Yang awalnya. Buat pertama kali datang kita itu ke PDAM terdekat ya, karena Timus juga ada sebenarnya PMI ya, treatment air bersih ada, cuman belum siap gitu karena Oh, pagi hari. Pertama via PDAM, setelah PDAM siang itu baru kita ke
Kemwasnya, PMI. Oh, ya. Oke, oke. Berarti sangat luar biasa ya. Ya. Nyurvei adanya PDAM, pokoknya bisa didistribusikan dulu ya Iya, ke betul. masyarakat ya. Tapi kalau PDAM itu untuk pagi saja, Mas Rian. Oh, pagi Buat saja. pagi karena kalau dari siang itu banyak yang ngambil, jadi air itu kotor PDAM. Jadi nggak bisa diambil buat minum. Kalau buat bersih-bersih mungkin bisa gitu. Oh, heeh. Tapi siang atau sorenya dari Kemwos ya? Kemos. Oke. Kemwos itu produksi sendiri atau gimana, Pak? Produksi sendiri, jadi pengolahan air bersih itu ya dari air kotor, dari kali lah ya Ya, istilahnya. sungai. Diproses, Air baku ya? ya air bakunya, diproses ke tempat, setelah itu di apa ya namanya, Mm-mm. dikasih Ini ya apa pengolahan ya, pengolahan filtrasi sama yang sama lainnya ya. tawas juga. Oke, Setelah oke. tapi sebelum dikirim itu dicek juga Hmm. pH-nya berapa. Heeh. Setelah memang udah baik buat untuk dikonsumsi baru dikirimkan ke Oke. masyarakat. Berarti kalau di PMI bukan hanya sekedar asal produksi, Iya betul betul, ya? betul, Jadi ada tahapannya ya. betul. Air baku ditransferkan ya Iya ke ke apa penyimpan air penyimpanan air. Iya, sementara, disedimentasi dulu gitu ya, betul, ya. disiapkan, Dindapkan, terus dikasih tawas gitu betul, ya. ya Lagi betul. Ya, difiltrasi, dimasuk, airnya ada apa namanya? Pengolahan filtrasi itu masuk dan airnya di apa ya? eh, di Bersin, dites deteksi ya. dulu. Tapi sebelum itu dites dulu dia. Oh, dites pH-nya dulu. bagus apa tidak. Oke, Setelah pH. bagus baru dikirim ke masyarakat. Oke, kayak gitu ya sahabat Hmm. PMI ya. Jadi ada tahapannya sahabat PMI ketika produksi air bersih. Nah, Betul. ya kalau di PMI sendiri bukan hanya air pokoknya bening gitu udah bagus dan layak Ya, disebarkan ya. ya, Tapi tapi harus di tes terlebih tester dahulu ya. dulu. Entah itu di kadar pH-nya ya. Ya, Terus di baunya ya, Pak ya. ya betul baunya. Ada bau zat apa besi ya Iya benar. atau kapur atau yang lainnya. Kayak gitu. Itu merupakan SOP dari PMI ya PMI. di WOS sendiri kayak gitu. Betul. Oke. Lalu pada saat pendistribusian Pak Ihsan, Hmm. nah ketika Pak Ihsan pertama kali mendistribusikan, Ya. apa yang disampaikan ke warga mungkin? Ke Pak Sangat Ihsan. sangat terbantu sekali ya istilahnya dari rumah ke rumah dibantu. Cuman karena kesulitan kesediaan air bersihnya kurang, jadi sedikit kita memilih yang mana harus dibantu dulu. Oke. Nggak semua kita kasih red, nggak bisa seperti itu. Jadi Oke. lihat pengungsian seperti itu, Mas. Oke, berarti priority untuk yang terdampak lebih parah yang Ya betul. diutamakan kayak gitu. Berarti kan ada asesmen dulu dong Ya betul ada. sebelumnya ya. Oke, oke. Lalu tanggapan dari Pak Ihsan ngelihat gitu gimana perasaan dari Pak Ihsan? Kalau di sana kan nyebutnya relawan ya, Ya relawan PMI. betul. Pak Ihsan sebagai relawan PMI tanggapannya ketika melihat masyarakat sangat terbantu dengan Pak Ihsan itu memberikan air bersih itu gimana tanggapan dari Pak Ihsan? Ya, ya terharu ya bisa membantu Nah, masyarakat di sana walaupun hanya tenaga yang saya berikan itu ya. Semua kan dari pusat juga selain dari provinsi, dari nah, kabupaten. Ya sangat terharu lah istilah membantu itu, Mas. oke. Sangat terharu dan sangat bangga ya. Ya, betul. Utamanya ketika masyarakat itu walaupun apa ya, ketika ngelihat masyarakat berkaca-kaca gitu ya, Hmm. apa dari ininya senang banget dan yang terakhir ketika masyarakat pastinya mengucapkan terima kasih ya Mas, terima Ya, kasih ya Pak, ya betul. gitu. Ya, betul. Jadi kayak ngerasa alhamdulillah kita itu capeknya juga hilang gitu istilahnya, Mas. Oh iya iya. Iya betul sih. Kayak langsung wah ternyata kita ini bermanfaat ya gitu Ya, ya Pak ya. betul. Ya, gak sia-sia kita datang ke sana gitu. Betul sih. Karena juga kan namanya kebutuhan air ini apa ya? Kebutuhan yang paling priority ya. Ya, Ya. betul. Selain makanan, ketika ada air ini sangat terbantu masyarakat. Ya, Ya. betul. Oke, minum dulu Pak Ya, Esan. boleh, boleh. Ya. Oke, kita nyantai-nyantai aja ya sahabat PMI ya. Oke.
em, udah kita bahas terkait kebutuhan air dan sebagainya gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Ihsan terkait ada kendala nggak? Kendala mungkin karena di kendaraan saya kurang fit gitu ya. Heeh, Jadi karena di sana juga bengkel susah, heeh. ya istilahnya kan masa pemulihan lah dia. Jadi bengkel itu ya satu dua yang buka dan yang barang yang saya cari itu tidak ada. Jadi Oh, kendalanya di situ. oke. Terkait mungkin ininya Pak, bisa diceritakan medannya ya. Kalau Medan Kalau melihat yang dikirimkan Pak Ihsan kan wis kayak penuh lumpur dan sebagainya ya gitu ya. sebenarnya saya ditugaskan itu di Karangbaru. Karangbaru itu deket lah, deket dari PMI Aceh Tamiang itu sekitarnya lah. Tapi berhubung Oh, ada permintaan saya yang perjalanan itu menempuh 3 jam. Jadi kalau PP itu 6 jam. 6 jam. Kurang lebih ya. 6 jam perjalanannya. Itu kalau jalannya normal enak ya Pak ya. Jalannya ya penuh, ya jalan rusak, jalan karena di sana banyak sawit. Kita itu ke tengah-tengah sawit, Mas. Gitu. Kanan kiri itu sawit semua. Waduh. Kalau kehabisan bensin bingung ya minta tolong ke siapa Kok ya? tahu Mas Bian, saya kendala di bensin. Saya Oh, pernah? iya sempat kehabisan bensin Ya masalahnya. Allah, ya Karena Allah. saya pikir eh, deket ya, perjalanannya deket. Oh cukuplah saya lihat cukuplah 3 jam. Tak kira 3 jam itu pulang pergi. Ternyata ya enggak, 6 jam pulang pergi. Jadi saya sempat kehabisan bensin itu loh. Ah. Awal mula kendala kendaraan di situ. Oh, iya. Terus ini Pak, kalau ngelihat di medsos kan ketika mau ke rumahnya orang nggak tahu kayak seakan-akan itu jalannya ini ya datar ya. Iya betul. Ketika kita nginjakan kaki langsung segini gitu. Pernah Pak? Itu pertama kali di pasar Mas ya. Oh di pasar. Di pasar Aceh Tamiang itu kita kan nggak tahu baru berapa hari ya beberapa hari lah datang ke situ posisi hujan. Nah. Jadi pas turun itu ya lumayan lah di bawah dengkul lah itu. Oh, iya. Untuk pakai sepatu bot kita Oh jadi iya aman. iya. Oke, berarti nomor satu itu paling penting itu adanya APD ya. Iya Ya APD. Kak. Nah, itu luar biasa sahabat PNI. Nah, di kita sendiri di Palang Merah Indonesia ada yang namanya buku tilik ya Pak Isan. Iya betul. Nah itu semuanya harus dicentang sebelum adanya penugasan ya Pak Tapi Isan. kalau di sana maaf ya bukannya nggak mau kita ngisi buku tilik Ah, karena sinyalnya nggak ada jadi nggak bisa diisi Mas itu ah, loh. berarti kan adanya cetak atau ngisi di HP ya Pak Isan. Iya betul. Nah itu dari perlengkapan kalau saya lihat Pak Isan ketika laporan ya kalau di PMI Kabupaten Pasuruan itu Pak Isan sangat sangat aktif nih ya. Iya. Laporan ke PMI Kabupaten Pasuruan mulai setiap harinya. Mulai dari ada menggunakan helm ya, Iya. terus sepatu Sepatu boot boot, ya, rompi yang jelas. rompi, alat safety yang lainnya kayak Tapi gitu. kita terbantu dari sinyal itu Starlink, Mas. Hmm. Starlink karena dari Bapak. Kalau nggak salah itu Bapak Adi dari Bengkulu nggak salah dia yang bagian apa ya? Pasang. Ya koneksi bagian Starlink lah istilahnya, yang membawa alat lah mungkin. Nah, Ya lumayan lah terbantu, sangat terbantu. Buat laporan semua beres lah. betul Pak. Di yang kemarin pun di Kabupaten Bener Meriah ya. Bener Nah meriah. itu sangat terbantu dari adanya layanan RFL Pak. Namanya Restoring Family Link. Ya. Dari PMI itu mempertemukan keluarga yang terpisah akibat banjir bandang. Ya banyak sebenarnya. Ya? Banyak karena cuma hanya segelintiran yang dinaikkan Ya itu. bisa adanya ekspos itu ya. Ya, Kalau layanannya di sana apa aja Pak kalau dari PMI? distribusi apa ya nama? Air bersih. Air bersih. Oke. Makanan, Oke. ya. Dapur umum ya? Ya, dapur umum. Oke, terus Ya RFL ya ya. RFL. Restoring Family. Kesehatan yang penting. Oke, layanan kesehatan ya. Mobile ya? Nobel. Oke, Dari mobile. ke semua lah istilah yang dicari apa itu. Terus PSP ya? Ya, PSP. Psikososial support PSS ya? Ya, PSS. Psikososial support service ya. Ya, betul. Gitu. Dan masih banyak lagi. Wah. Ya, jadi itu ya. Jadi PMI itu bisa layanannya ada banyak sekali ya kalau di
layanan TDB ini ya, yang kita sebutkan tadi gitu. Oke, mungkin terakhir ya Pak. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan mungkin? Nggak ada sih, Oh, nggak ada. ini nunggu kabar aja. Oke, semoga nanti Lex ke depannya ada penugasan lagi Pak ya. Ya betul. Kapok apa seneng Pak? Senang. Oh, seneng ya. Sekali. Oke. Bisa membantu orang ya Pak Ya ya? betul. Buat pengalaman juga kan, baru pertama kali. Apalagi pusat yang minta lah istilahnya. Oke, terakhir Pak, mungkin ada yang apa ya ingin disampaikan Pak terkait penugasan ini? Ya tetap jaga kesehatan, jangan lupa APD-nya sama uang sakunya Mas, Bang Saki, yang ya. cukup. Nomor satu ya. Iya betul, buat perjalanan soalnya. Oke, yang terakhir mungkin apa ya ada kalimat penutup dari Pak Ihsan untuk Pak Ihsan sendiri mungkin terkait penugasan TDB ini Pak. Eh, banyak terima kasih buat pusat yang menugaskan saya, yang termasuk provinsi ya, yang ngasih kabar lah. Udah cukup itu aja Mas. Oke, mungkin itu aja sih Pak Ihsan untuk Ya, hari siap. ini. Iya, Ya, Mas. luar biasa banget terkait apa ya actionnya Pak Ihsan ya, aksinya Makasih. Pak Ihsan Ya, ya. ya. Oke, saya sendiri sih apresiasi banget ya. Makasih. Oke, ya itu aja sih sahabat PMI. Ya. Kalau ada rekomendasi podcast atau apa ya yang akan dibahas, yang mau diulik-ulik ya, Kak, tolong Kak tema ini dong, tema ini dan sebagainya, bisa langsung ke deskripsi ya atau ke komentar. Komentar ya, bukan betul. deskripsi ya. Ya kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih sahabat PMI. Bye bye. Assalamualaikum.